Oke teman-teman dan seluruh anak-anak kami yang saat ini sedang berada di luar dan sedang mengikuti pembelajaran dari saya, dari materi yang sudah saya jelaskan dari pertemuan 1, 2, dan 3. Pada pertemuan ketiga saya sudah menjelaskan tentang yang namanya fungsi dan kegunaan daripada jaringan WAN, dan kemudian kita juga sudah mempelajari tentang komponen-komponen, tentang apa saja peralatan-peralatan yang digunakan pada yang namanya dalam membangun jaringan WAN ini. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita di dalam materi tentang media transmisi yang akan kita gunakan di dalam membangun jaringan WAN ini. Nah, teman-teman, kita langsung saja, apa saja sih yang akan kita sediakan dan apa saja sih yang peralatan yang akan kita gunakan di dalam membangun jaringan ini. Ayo kita bersama-sama di dalam melihat apa saja peralatan tersebut. Baik teman-teman, di sini ada bermacam-macam media transmisi yang digunakan. Media transmisi itu ada berbentuk fisik. Yang pertama, kabel, dan media berbentuk non fisik. Di dalam arti medianya ini ada yang dapat dilihat dan ada yang tidak dapat dilihat. Dalam arti media transmisi berbentuk fisik ini adalah, contohnya adalah kabel. Mungkin di kelas 10 kita sudah mempelajari apa saja jenis-jenis kabel sederhana yang akan kita gunakan di dalam membangun sebuah jaringan. Dan yang kedua adalah media transmisi dalam bentuk non fisik, yaitu tidak menggunakan kabel di dalam melakukan transmisi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya itu nanti itulah yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama ada di sini adalah kabel. Yaitu kabel yang pertama teman-teman adalah kabel koaksial dengan konektor yang digunakan adalah konektor RG58. Apa itu kabel koaksial itu? Yaitu suatu kabel yang mempunyai kabel tunggal sebagai jalur transmisinya yang dibungkus oleh plastik pelindung dan kabel serabut sebagai ground atau negatif, kemudian dibungkus lagi dengan jaket pembungkus. Nah teman-teman, ini adalah contoh daripada kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini sering kita lihat pada misalnya kabel yang terhubung antara antena payung parabola yang ada di rumah kita. Itu contoh yang paling sederhananya, dengan yang akan disambungkan ke digital, yang akan dihubungkan ke televisi anak-anak kami di rumah. Nah, ini adalah contoh daripada kabel koaksialnya itu. Inilah gambarannya. Nah, ini adalah pembungkusnya. Apa fungsi-fungsinya itu adalah kita akan pelajari pada hari ini. Nah, untuk menghubungkannya ke dalam atau ke komputer, maka ini kita menggunakan yang disebut dengan konektor RG58. Kemudian ini adalah contoh-contoh daripada konektor kabel koaksial. Namun yang saat ini jarang sekali digunakan oleh orang karena kabel koaksial ini memiliki banyak sekali keterbatasan, ya, banyak keterbatasan. Nah, inilah contoh-contohnya, misalnya adalah konektor T, ya, yang berbentuk seperti huruf T. Kemudian ada konektor BNC. Inilah konektor BNC yang sering kita lihat, ya, ada di pemasangan digital yang ada di rumah teman-teman yang dihubungkan ke televisi anak-anak kami di rumah. Kemudian ini adalah proses pemasangan daripada kabel atau pemasangan pada LAN card. Ini dia khusus yang disebut dengan konektor-konektor ini. Ini adalah terminatornya. Kemudian teman-teman ada kabel selain kabel koaksial adalah kabel UTP. Nah, kabel UTP ini tidak lagi heran kita, ya, kabel UTP sudah dari kelas 10 bahkan sudah kita laksanakan proses praktik daripada kabel UTP ini, di mana kabel UTP ini, ya, disebut understaff karena kurang tahan terhadap intervensi elektromagnetik dan disebut twin pair, soalnya di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlilitan. Kabel telepon yang terdiri dari 4 kabel, ini contohnya. Ini adalah contoh daripada kabel telepon yang sering digunakan. Nah,
Ini juga ada kabel UTP yang terdiri dari 8 pasang. Nah, ini biasanya kalau yang 4 pasang ini digunakan pada telepon ya, telepon. Sementara yang 8 pasang ini ya, yang 8 kabel ini maksudnya ada 8 kabel dalam arti ada 4 pasang dia. Kalau ini tadi hanya ada 2 pasang. Nah, ini sering kita gunakan untuk menghubungkan jaringan LAN yang sering kita praktekkan. Nah, ini adalah contoh konektor yang kita gunakan, yang sering disebut adalah konektor 45. Nah, kemudian apa bagian-bagiannya? Inilah fungsinya. Inilah bagian-bagian daripada konektor daripada kabel daripada UTP ini atau STP ya. Nah, di dalam memilih kabel itu ada beberapa standarisasi kabel twin stick. Yang pertama ada kategori 1, di mana kategori 1 ini merupakan kabel telepon model lama, dipakai hanya sampai tahun 1983. Tidak cocok untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi seperti yang kita gunakan saat ini, itu tidak cocok lagi. Yang kedua ada kategori 2, yaitu untuk kecepatan transmisi hingga 4 MB per sekon. Spesifikasinya cocok dengan kabel jenis 3 atau 4 pasang yang terlilit solid, tidak terbungkus untuk suara dan data. Untuk kategori 3 dan seterusnya memiliki karakteristik paling sedikit memiliki 3 lilitan per kaki ya. Kemudian tidak ada 2 pasang yang memiliki pola lilitan yang sama. Hal ini untuk mengurangi crosstalk. Nah, kemudian apalagi standar-standarnya itu adalah crosstalk terjadi bila sinyal listrik melintasi beberapa kabel yang berdekatan. Semakin panjang kabel, maka dia akan berfungsi sebagai antena yang baik. Signal yang melintasi kabel akan menciptakan noise frekuensi radio. Bila noise ini terlalu keras, maka kabel yang ada di dekatnya dapat menangkap sinyal. Nah, semakin banyak lilitan per kaki linear, semakin besar juga perlindungan terhadap crosstalk. Lilitan ini digunakan untuk membangkitkan efek konslet ya. Kemudian apalagi kabel yang kategori ketiganya, yaitu kategori ketiga itu dia memiliki kualitas terendah yang bisa digunakan untuk jaringan LAN dan dapat melakukan transmisi sampai 10 Mbps. Itulah jenis kabel yang sering kita gunakan untuk praktek, yang sering kita praktekkan di lab atau sering kita praktekkan di dalam ruangan kita waktu kelas 10. Kemudian ada kabel Twitch yang kategori 4 ya. Yang pertama itu jenis kabel yang paling rendah untuk jaringan token ring ya, dimana kita sudah mempelajari tentang yang namanya topologi ya. Jadi dia memiliki kecepatan ini untuk kategori 4 ini sekitar 16 MB per sekon. Kemudian ada kategori 5 ya, dimana kabel dengan standarisasi kategori 5 ini memiliki crosstalk terendah. Yang kedua, memiliki kecepatan sampai 100 Mbps, bahkan bisa lebih, memiliki 8 sampai 15 lilitan per kaki linear. Panjang maksimumnya itu adalah hanya 100 meter ya. Kemudian, kabel yang ditetapkan dalam spesifikasi fiber distribusi dapat interface ya. Spesifikasi yang mendefinisikan bagaimana tembaga dan serat bekerja sama dalam lingkungan yang sama. Kemudian selain daripada tadi kabel koaksial, kabel UTP atau STP yang terbagi atas 5 kategori, dan ini juga adalah satu lagi kabel yang disebut adalah kabel fiber optik ya, atau sering disingkat dia adalah EVO. Nah, di mana kabel fiber optik ini adalah sebuah kabel yang terdiri daripada serabut kaca untuk mentransmisikan data. Kecepatan transmisinya bisa mencapai 1000 kilobyte per sekon. Nah, biasanya kabel ini inilah yang sering digunakan oleh orang Telkom ya, Telkom untuk memasang yang disebut dengan jaringan IndiHome yang sering kita kenal saat ini. Nah, nanti kita akan mempelajari bagian-bagian serta lapisan-lapisan daripada kabel fiber optik ini, di mana kabel fiber optik ini adalah kabel yang memiliki kecepatan sangat baik di dalam melakukan proses transmisi data. Yang selain media yang sudah kita pelajari tadi adalah media
transmisi fisik yaitu kabel. Nah, berikutnya ini adalah contoh daripada media transmisi non fisik, yaitu apa itu media transmisi non fisik? Itu adalah media transmisi ini menggunakan radiasi elektromagnetik, di mana pengguna media ini diterapkan pada sebuah jaringan yang jaraknya jauh lebih dari 1.500 meter. Contohnya itu adalah satelit.